Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Iwatu iman rahimakumullah, henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, dan detik ini kita masih diberikan panjang usia, serta masih ditancapkan hidayatul iman, hidayatul Islam dalam jiwa kita, sehingga kita masih sanggup menjalankan satu di antara sekian mata diklat, mata training sekolahan Ramadan yang didesain oleh Allah dan Rasul sebagai upaya untuk menguatkan karakter orang-orang bertakwa. Iwati iman rahimakumullah, Ramadan seringkali juga disebut Syahrul Quran, karena Allah sendiri mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kita harus bangga kepada ayat-ayat dan kitab suci kita ini, karena ini adalah merupakan kitab mukjizat. Mukjizat itu adalah intinya melemahkan. Dulu Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain diberikan perangkat mukjizat. Tujuannya untuk memperkuat risalah kenabian dan risalah keislaman. Maka Al-Quran sebagai penutup para nabi, maka Al-Quran sebagai mukjizat terakhir yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kebenaran risalah. Maka iwati rahimakumullah, sebagai orang yang cinta Quran, maka kita harus mengetahui apa makna-makna dari kekuatan kemujizatan Al-Quran, yang bagaimana Quran ini bisa melemahkan dan menjatuhkan kesombongan manusia milenial atau seringkali disebut jahiliyah modern. Jika Nabi dulu mendemonstrasikan kehebatan Islam dengan demonstrasi kemukjizatan Nabi Musa di hadapan Fir'aun dan pasukan-pasukan sihirnya, dan Nabi Isa mendemonstrasikan kemukjizatnya di hadapan umatnya, maka sekarang ini tugas kita lah membuktikan kehebatan Quran, satu-satunya kitab yang bertahan dari 1400 tahun yang lalu untuk petunjuk dan furqan kepada manusia-manusia modern. Para ulama ulumul Quran membagi 3 kekuatan senjata kemujizatan Quran yang harus kita pahami sebagai bentuk cinta kita pada Quran. Yang pertama, ada yang dikenal dengan i'jaz lugawi. Yang disebut i'jaz lugawi adalah seluruh kata-kata Al-Quran, lapan, bahasa, dan hurufnya betul-betul memberikan kehebatan yang tidak bisa tertandingi oleh kekuatan-kekuatan sastra modern apapun di dunia ini sampai detik ini. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang membuktikan kehebatan kata-kata, kedalaman maknanya, kesingkatan maknanya, dan lain-lain. Misalnya, ada Robert Montague-Watt, Dr. Richard Bell, yang kemudian mengagumi redaksi kata-kata Al-Quran. Kita iwatu iman yang awam pun merasakan getaran-getaran dari setiap kata, setiap huruf, setiap kalimat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Belum lagi banyak ulama-ulama kontemporer yang menemukan kemukjizatan, kehebatan dari kata-kata Al-Quran. Yang kedua adalah i'jaz syar'i, bahwa semua dari apa yang ada dalam Quran adalah merupakan solusi terhadap berbagai masalah-masalah yang dimiliki oleh manusia-manusia modern. Masalah korupsi sebetulnya adalah bagaimana Quran telah memberikan fondasi tentang makna amanah. Masalah kerusakan lingkungan itu juga adalah merupakan bukti kemujizatan dari Al-Quran tentang ayat wala tufsidu fil ardh, tentang bagaimana terjadinya penyakit-penyakit yang kotor dari praktek perzinahan karena menabrak syar'i wala taqrabuz zina. Jadi yang disebut dengan ijaz syar'i itu adalah bagaimana materi isi Al-Quran memberikan solusi terhadap problematika
nestapa manusia modern. Yang ketiga adalah i'jaz ilmi. Ada banyak temuan-temuan ayat-ayat kitab suci Quran yang menjadi isyarat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Bagaimana Al-Quran telah memberikan isyarat tentang marojal bahrain, dua air laut yang bertemu. Bagaimana Al-Quran tentang membicarakan langit, tentang bumi, tentang lautan, tentang lain-lain hal yang banyak relevan dengan perkembangan sains modern. I'jaz ilmi Al-Quran telah banyak menaklukkan, telah banyak melemahkan ilmuwan-ilmuwan modern tentang isyaratul ilmi. Bagaimana penemuan dari perahu Nabi Nuh diisyaratkan berdasarkan ayat yang ada dalam Al-Quran. Penemuan tentang bangunan Ad Samud karena telah diisyaratkan dalam Al-Quran tentang kisah kaum-kaum itu. Dan termasuk bagaimana jasad Fir'aun yang ditemukan abad 19, tapi isyaratul ilminya telah ditancapkan dalam Al-Quran. Fal yauma nunazzika libadanika litakuna khalfatan ayatan bagi orang-orang modern. Maka rahimakumullah, kita harus semakin cinta pada Quran, karena inilah kitab suci yang di dalamnya banyak 3 kekuatan mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah i'jaz lugawi, kehebatan kata-katanya, keindahan gaya bahasanya. Yang kedua adalah i'jaz yang dikenal dengan i'jaz syar'i. Apapun hidup jika tidak memegang fondasi Quran akan tersesat. La in tamassaktu bihima kitab Allah wa sunnat Rasul. Dan yang ketiga, i'jaz ilmi, i'jaz sains. Maka banyak ayat-ayat Quran yang memberikan isyarat dan spirit bagi pengembangan sains dan teknologi abad modern kini dan esok. Maka rahimakumullah, semakin dekat dan mesralah dengan Quran, karena akan mendapatkan multi padilah dan multi efek dalam kehidupan kita. Itu saja ihwati iman tema kita kali ini tentang makna mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin mencintai kitab suci kita ini. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.